Halo teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat ya. Kali ini kami akan menceritakan sebuah film berjudul Lucky Logan yang rilis pada tahun 2017. Film ini merupakan film perampokan yang nampak tanpa kemewahan maupun teknologi canggih. Namun siapa sangka film ini mendapat rating tinggi dari IMDb sebesar 7,4 dan rating 92% di Rotten Tomatoes. Logan Lucky tampil keren dan mengasihkan tanpa perlu berusaha keras menjadi sok keren maupun sok asik. Lalu seberapa seru film ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe supaya teman-teman dapat mengikuti video-video kami berikutnya. Di awal film kita akan dikenalkan kepada sosok ayah bersahaja, yakni Jimmy Logan. Suasana yang nampak hangat itu nyatanya sangat berbeda dengan kondisi sebenarnya karena masalah hak asuh dengan mantan istrinya, sehingga Jimmy hanya memiliki waktu yang terbatas untuk bertemu dengan putri manisnya ini. Kondisi semakin pelik bagi Jimmy karena dia baru saja dipecat dari pekerjaan konstruksinya dengan alasan karena kakinya yang pincang. Jimmy kemudian menemui adik perempuannya, Millie Logan, yang bekerja di sebuah salon kecantikan. Di sana, Jimmy berencana untuk mengantar putrinya dalam gladi resik pentas kecantikan. Tapi nyatanya acara itu telah berlangsung kemarin. Sejurus kemudian, Jimmy langsung ke rumah mantan istrinya untuk meminta maaf pada putrinya. Di sana Jimmy juga mendapat informasi bahwa sang mantan istri akan segera pindah karena suami barunya akan melebarkan bisnisnya di kota. Malam harinya, Jimmy mendatangi adik laki-lakinya, Clyde Logan, seorang bartender yang kehilangan tangannya saat menjadi veteran di Irak. Di bar itu terjadilah sebuah keributan dengan Max, seorang pengusaha dan pemilik tim NASCAR yang berujung pada mobil Max yang dibakar oleh dua bersaudara ini. Setelah kita dikenalkan kepada tiga sosok sentral keluarga Logan, film kemudian mulai fokus pada rencana besar keluarga ini untuk merampok sebuah event besar balapan NASCAR, atau tepatnya bernama Charlotte Motor Speedway. Ide ini dicetuskan oleh Jimmy setelah dia melihat serangkaian pipa-pipa pneumatik bawah tanah yang digunakan untuk mentransfer uang cash ke brankas utama saat balapan berlangsung. Salah satu akses pipa tersebut tidak sengaja terbuka kala Jimmy masih menjalankan pekerjaan konstruksinya. Untuk memuluskan ide ini, Jimmy dan Clyde menemui Joy Bank, seorang narapidana yang terkenal dengan keahliannya meledakkan berangkas. Joy Bank setuju, namun dia memberi syarat agar juga melibatkan dua saudaranya dalam proyek perampokan ini. Keesokan harinya, Jimmy dan Clyde pun menemui dua saudara Bank, dan mereka setuju untuk turut serta dalam proyek ini. Rencana perampokan oleh orang-orang yang nampak konyol ini pun dimulai. Diawali dengan Clyde yang menabrakkan mobilnya ke sebuah supermarket agar dirinya masuk penjara. Lalu aksi perampokan mereka mau tak mau harus dimajukan seminggu dari rencana awal. Karena pekerjaan konstruksi tempat dahulu Jimmy bekerja sudah hampir selesai dan lubang yang menuju akses pipa tadi akan segera ditutup. Joy Bank langsung membuat kesepakatan dengan Nemen dan narapidana-narapidana lain untuk membantunya saat hari H perampokan. Waktu perampokan pun tiba. Joy Bank berpura-pura sakit dan muntah-muntah sehingga ia terpaksa dilarikan ke ruang perawatan tahanan. Di sana, Clyde sudah menunggu karena dia dihukum sebagai narapidana atas kasus penabrakan supermarket tadi dan dipekerjakan sosial di ruang perawatan tahanan sebagai tukang bersih-bersih.
Clyde kemudian membantu Joey yang seolah-olah ingin buang air besar. Sejurus kemudian, mereka melarikan diri melalui lorong yang ada di kamar mandi dan pergi menggunakan mobil yang telah dimodifikasi di bagian bawahnya. Sementara itu, para narapidana lain yang telah bekerja sama dengan Joey Bank membuat keonaran, sehingga penjara dinyatakan dalam kondisi darurat lalu di lockdown. Di tempat lain, Bank bersaudara meledakkan sebuah power system, sehingga pembayaran online, transfer, atau gesek kartu tidak berfungsi. Mau tidak mau, pembayaran tiket balapan mesti dilakukan secara cash. Joey Bank dan Clyde yang telah sampai di lokasi balapan segera menuju ke bagian bawah tanah melalui corong pembuangan sampah. Sesampainya di ruang bawah tanah, mereka langsung menuju ke pipa-pipa pneumatik di mana Jimmy telah menunggu, sembari membawa bubuk putih dan plastik sesuai dengan permintaan Joey. Di sini, Joey membuat bom alami dengan memanfaatkan potasium klorida yang dipicu dengan garam pengganti. Reaksi yang terjadi membuat sebuah ledakan yang membuka corong pipa pada brankas. Kepulan asap yang mengalir ke pipa sempat membuat beberapa karyawan curiga sehingga melaporkannya ke pihak keamanan untuk melakukan pengecekan. Setelah corong brankas terbuka, langsung saja Jimmy dan kawan-kawan menyedot seluruh uang dan kesemuanya mereka masukkan ke dalam kantong sampah berwarna hitam. Tiap kantong sampah kemudian ditumpuk dan dibawa ke atas. Saat membawa kantong ini, mereka sempat dihentikan oleh petugas. Tapi mereka berhasil mengelabui dengan mengatakan bahwa seluruh kantong tersebut hanyalah berisi sampah. Jimmy juga telah menempatkan satu rekannya untuk merokok di ruang mesin bawah tanah, sehingga petugas mengira bahwa asap yang tadi dilaporkan hanyalah berasal dari rokok tersebut. Hampir semua uang dalam brankas berhasil mereka kuras. Setelah melakukan aksinya, Joey Bank dan Clyde pun mesti segera kembali ke ruang perawatan tahanan. Sementara para narapidana masih membuat keributan dan api kecil, sehingga memaksa petugas penjara memanggil pemadam kebakaran. Nah, dari situ Joey dan Clyde menyamar jadi petugas pemadam kebakaran. Dengan begitu, mereka berhasil kembali masuk ke ruang perawatan melalui lorong kamar mandi tadi, sehingga alibi mereka pun sangatlah sempurna. Uang brankas pun ludes, dan kejadian ini segera dilaporkan ke polisi. Namun di sini polisi pun kesulitan untuk merekap berapa jumlah pasti uang yang hilang, karena semua transaksi selama balapan dilaksanakan dengan cash tanpa adanya jejak digital transaksi. Kemudian tanpa disangka, Jimmy malah meninggalkan uang-uang itu di sebuah tempat umum, tepatnya di pom bensin pada mobil terbuka. Akhirnya, uang-uang itu ditemukan oleh pihak kepolisian dan dilaporkan sebagai uang curian yang dilakukan oleh para perampok kampungan. Uang yang ditemukan itu dikembalikan ke pihak panitia. Karena pihak panitia juga telah mendapat ganti rugi dari pihak asuransi, maka panitia pun meminta polisi untuk menghentikan proses penyidikan. Terlebih selama proses penyidikan, pihak-pihak yang dicurigai seperti Joey Bank memiliki alibi yang sangat kuat, yang mana dia seolah-olah terus berada di penjara yang di lockdown selama kejadian perampokan. Pada akhirnya, Clyde dan Joey Bank pun bebas dari penjara. Awalnya, Joey merasa bahwa dirinya telah dikhianati oleh Jimmy.
karena justru uang itu malah dikembalikan. Tunggu dulu, ternyata ini memanglah bagian dari rencana Jimmy. Uang bagian Joey Bank telah disiapkan dan dikubur di rumah belakangnya Joey. Jadi begini twistnya. Saat Joey dan dua saudaranya serta Jimmy dan Clyde sibuk menyedot uang dan memindahkannya ke atas dengan mobil, diam-diam Jimmy mengutus Millie untuk mengambil beberapa kantong uang yang sudah ditandai dengan karet merah. Kantong-kantong bertanda karet merah tadi, yang tidak sedikit tentunya, disendirikan dan kemudian dimasukkan ke dalam bak sampah. Bak sampah itu diproses secara alami, yakni dibawa oleh petugas sampah ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Setelah itu, Jimmy menuju ke tempat pembuangan sampah itu tadi dan melakukan penggalian, lalu mengambil seluruh kantong-kantong bertanda merah tadi. Haman, narapidana yang membuat kerusuhan di penjara saat perampokan, juga diberi jatah dengan dijemput dengan limosin mewah beserta sejumlah uang cash di dalamnya. Keluarga Logan, Joey Bank, dan Joey bersaudara pun dapat menikmati hasil rampokannya dengan aman dan nyaman, tanpa ada satupun pihak yang memburu mereka. Luar biasa. Logan Lucky memang film yang cukup liar, namun mudah dicerna, sehingga penonton urung tersesat dalam alur serta kejutan berlapis miliknya. Mewakili jiwa Logan Lucky ketimbang mengikuti template musik Haze pada umumnya, nuansa country begitu melekat di sini, berkat soundtrack dari John Denver. Logan Lucky jelas menawarkan sebuah sajian sinema yang sangat menyenangkan. Sekian teman-teman untuk cerita kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Kapan Resign?